Shalom sahabat Bahana yang terkasih dimanapun berada. Senang sekali kembali bisa berjumpa di ruang karena dia melalui Bahana Channel ini. Nah, kali ini bersama saya ada seorang narasumber yang luar biasa, yang tentunya akan menjadi berkat juga buat pemirsa. Seorang yang masih muda menurut saya, handsome, ganteng, dan sukses lagi, luar biasa. Siapakah dia? Nanti kita akan bertemu secara langsung lewat channel ini. Kalau sahabat Bahana ketik di Google Andang Priyadi, ya, nama Andang Priyadi, sahabat Bahana bisa langsung mengetahui sosok yang hadir di Bahana Channel kali ini. Seorang yang berhasil, yang sukses dalam menjalani bisnisnya, bisnis di Keling, betul ya Pak Andang? Betul. Ya, sebuah bisnis jaringan yang bisa dilakukan secara online, dan Pak Andang ini sudah mencapai peringkat yang tertinggi di jaringan bisnis Keling ini. Mencapai peringkat Royal RCA, ya. Royal Crown Ambassador. Saya mencoba mencari tahu, wah kalau seseorang sudah menjadi RCA di Keling ini berapa perolehannya. Nanti Pak Andang bisa share. Ya. Nah, baik, ini untuk memulai acara kita tanpa berlama-lama, saya akan langsung bertatap muka dengan Pak Andang. Saya sapa dulu. Shalom Pak Andang. Shalom Pak Aryono. Wah, senang sekali Pak bisa bertemu setelah sekian lama. Kita jeda sejak pandemi ya, hampir setahun yang lalu baru bisa bertatap muka sekarang. Nah, sehat Pak Andang? Sehat, puji Tuhan. Keluarga sehat semua, ibu, Puji anak-anak. Tuhan, sehat, istri anak-anak. Baik, bisnis tetap jalan terus ya Pak? Harus jalan Pak. Kalau enggak nanti enggak ngebul Pak. Kalau ini sudah nggak ngebul lagi, mungkin apinya sudah membesar. Iya ya. Nah, ini kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai saja. Ya, santai. Karena sudah terbiasa di forum-forum resmi ya kita serius, tapi ini kita ngobrol santai. Ya. Tapi tetap ada maknanya. Goalnya supaya perbincangan ini atau dari sharing Pak Andang bisa memberikan inspirasi. Amin. Tapi bukan hanya inspirasi, tapi juga menjadi berkat. Amin. Ya, contoh tentang orang yang gigih dalam memperjuangkan hidupnya. Amin. Sampai menjadi seperti sekarang ini. Amin. Seorang Andang Priyadi yang sukses. Amin. Baik, tapi untuk mengawali perbincangan saya dengan Pak Andang, mungkin Pak Andang bisa cerita sedikit secara singkat latar belakang keluarga Pak Andang sampai akhirnya Pak Andang kok bisa tinggal di Jogja. Ya. Ini kan perlu diketahui latar belakang. Silakan Pak Andang. Ya, terima kasih. Salam, selamat siang sahabat Bahana. Ya. Ini pertama kali saya masuk ruangan ini Pak Aryono. Gitu ya. Saya agak deg-degan ini. Takut ditanya-tanya apa nanti. Ya. Sebenarnya simpel-simpel. Perkenalkan, saya Andang Priyadi, tinggal di Yogyakarta. Terima kasih Pak Aryono sama-sama Pak, kesempatan siang hari ini. Jadi saya sudah menikah, anak 3, Daryl 14 tahun, Keiko 10 tahun, Kevin 5,5 tahun. Jadi anak 3, istri 1 ya. Satu aja Pak. Itu harus dicukup-cukupkan. Ya. Nggak boleh minta jatah lebih dari satu saja. Disyukuri ya, satu saja disyukuri. Luar biasa. Iya, oke. Saya cerita dikit ya, untuk silakan Pak. Untuk latar belakang. Jadi saya ini lahir di Temanggung. Ya, lahirnya Temanggung. Ya. Terus tahun 77 ini pindah ke Kebumen. Ya, jadi kalau Pak Andang sendiri lahir tahun. Nah ini tadi dibilang anak muda, sekarang ketahuan umurnya ini gara-gara ditanya tahun ya. Di mata saya masih muda. Saya kelahiran 72 Pak. 72. Okay. Nanti bulan Mei sudah 49 tahun. Wah, iya. Selisih 10 tahun persis. Begitu ya. Iya. Pak Rian juga tampak muda. Wah. Berarti kita anak muda ketemu ini ya. Iya. Gitu. Jadi
77 saya ikut bapak saya dan sekeluarga pindah ke Kebumen. Nah, yang luar biasa adalah kalau di Temanggung tuh rumahnya dekat jalan raya, pindah ke Kebumen itu Kebumennya coret-coret, Pak. Apa itu? Coretnya berkali-kali. Ya kan? Jauh dari kota, jauh lagi. Nah, dan di sana belum ada listrik waktu itu. Kebumen di desa mana? Desanya Tuking Gedong, Pak. Tuking Gedong, Puring, Kebumen. Di Google gitu. Bisa dicari, Pak ya? Kayaknya bisa. Itu masih Indonesia lah, Pak ya. Masih Indonesia. Dengar nama desa. Ya, jadi saya habiskan banyak waktu di sana sampai ya dari SD, SMP, SMA ya saya di Kebumen. Setelah itu lulus baru saya pindah ke Jogja. Nah, jadi masuk Jogja mulai pas kuliah ya? Kuliah. Mau kuliah. Masuk di Akademi Teknologi Kulit. Oh, ATK. Iya. Jangan jangan diplesetkan. Bukan Akademi Teknologi Kutil. Iya. Ya, cuma karena saking rajinnya, Pak. Saking rajinnya itu kuliahnya lulusnya sampai 8 tahun. Wah. Itu salah satu prestasi saya, Pak. Mungkin karena banyak dosen yang jadi ditahan lebih lama. Saking berprestasinya, Pak. Ijazahnya masih saya titipkan di sana. Ceritanya begitu. Jadi saya nggak punya ijazah sampai hari ini. Begitu ceritanya. Baik. Iya. Terus bagaimana Pak Andan selanjutnya setelah kuliah ini mulai membangun keluarga? Jadi setelah kuliah ya pasti kita ingin mempraktekkan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah. Itu ya. Ya, kebetulan saya belajar tentang desain ya, desain produk-produk jadi. Ada sepatu, ada tas, dan sebagainya. Nah, itu coba saya praktekkan, saya buka ya showroom kecil-kecilan lah, apa istilahnya kayak tempat bikin itu kecil-kecilan. Jadi mulai membuat usaha mandiri ya, usaha Pak? Usaha mandiri. Itu. Tapi ya itu karena memang kita ini bukan dari kalangan pebisnis, modalnya terbatas. Gitu ya. Bapak ibu saya kan guru sekolah dasar, Pak. Guru SD, ya. Kakek nenek saya juga guru ya. Nenek moyang pelaut, Pak. Guru. Nenek moyang pelaut sama, Pak. Jadi nggak ada latar belakang bisnis, gitu, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi sehingga sewaktu memulai bisnis, salah satu kendalanya adalah di permodalan. Begitu. Jadi cukup lama saya berkecimpung di dunia kerajinan itu ya. Di dunia kerajinan gitu loh. Seperti itu. Baik. Nah, sahabat Bahana, kalau saya melihat dan mengenal Pak Andang yang sekarang tentunya beda dengan seperti yang beliau tadi ceritakan ketika memulai usaha mandirinya. Boleh dikatakan sekarang ini Pak Andang, wow, saya maaf pakai istilah Pak Andang ya, miliarder begitu ya. Amin. Boleh Pak, betul ya. Iya. Nah, tetapi yang luar biasa pemirsa dan sahabat Bahana, Pak Andang ini pernah membuat usaha yang unik juga di awal-awal perjuangan hidupnya. Nah, Pak Andang ini saya ingin dapat cerita dari Pak Andang, bagaimana kok Pak Andang dulu kemudian bisa berjualan roti bakar dengan gerobak keliling ya, Pak? Gerobaknya nggak keliling, Pak. Tetap mangkal. Gerobaknya tetap mangkal. Ya, jadi dorong, betul. Dorong terus dimangkal di situ. Itu ceritanya gimana? Nah, jadi setelah saya mencoba berbagai macam usaha, Pak. Ya, ada kerajinan, ada ternak, macam-macam lah ya diusahakan. Sempat ternak juga ya? Sempat ternak juga, ya sempat cukup banyak kita usahakan, tapi tidak sampai ke kesuksesan ya. Karena ya berbagai faktor yang ini. Cuma yang membuat saya bersyukur adalah saya tidak berhenti untuk istilahnya berjuang di membangun sebuah usaha. Nah, Tuhan pada akhirnya tahun 98 itu tahun 98 itu masa saya reformasi itu ya. Iya betul ya. Saya waktu itu di kos-kosan itu, Pak. Di kos-kosan. Belum menikah ya, Pak? Belum laku, Pak. Banyak pilihannya. Susah nanti kalau ikut saya waktu itu kan. Gak punya duit. Nanti malam-malam itu saya sepi sendirian di kos-kosan. Tiba-tiba ada teman menghubungi saya untuk ayo Ndang keluar. Akhirnya kita jalan. Mampirlah kita di sebuah gerobak roti punya teman saya itu. Awalnya cuma sering main gitu aja, sering main nongkrong. Lama-lama ada yang bilang, kenapa kamu nggak coba ikut jualan, Dang? Nah disitulah saya bener juga nih, tak coba deh.
Akhirnya kita mulai patungan bertiga waktu itu. Bertiga dengan ya, teman. buka di Jalan Kaliurang KM, awalnya di KM 7. Di depan pasar apa namanya? Kolombo. Nah, itu awalnya di situ. Kira-kira sebulan jualan nggak terlalu laku, Pak. Karena sepi ya, jalannya kenceng. Dan yang beli sedikit. Lama-lama turun. Maksudnya geser ke KM 6,1. Lebih mendekati kota. Lebih mendekati. Nah, disitulah saya kemudian mangkal dari 98 sampai 2004, Pak. Wah, lumayan lama ya, Pak. Iya, lama itu, Pak. 6 tahun. Iya, lama, sampai seperti roti, Pak. Tapi sukses ya, Pak? Ya, kalau untuk ukuran seorang penjual roti waktu itu ya cukup sukses, Pak. Cukup laris, Pak. Iya, cukup laris, katanya roti saya beda gitu aja. Beda rasa. Beda rasa katanya. Karena mungkin penjualan juga. Karena melayani dengan penuh kasih. Dan pembelinya pasti banyak mahasiswa atau cewek-cewek. Iya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, apa suka dukanya ketika melakukan usaha berjualan roti bakar ini? Ya, sukanya karena kita tidak bekerja untuk orang lain. Artinya walaupun usaha kecil tapi usaha milik sendiri. Ya. Awalnya kita bertiga tapi akhirnya 2 teman saya nggak tahan, Pak. Karena hasilnya kecil. Ya. Akhirnya nggak tahan, tinggal saya seorang diri. Terus melangsungkan. Iya, terus. Tapi luar biasa setelah itu justru kok diberkati gitu loh. Diberkati. Ya. Karena salah satu kunci sebuah usaha itu adalah kita konsisten. Ya. Waktunya, bukanya jam berapa, tutup jam berapa. Kemudian kelengkapan dari yang dijual itu. Nah, sukanya ya itu tidak bekerja pada orang lain, sehingga tidak ada yang menekan. Betul. Bebas. Bebas. Iya, walaupun jadi raja kecil, Pak. Bebas gitu. Dukanya, Pak. Dukanya itu karena kita kalau kulaan itu kan naik motor pitung itu, Pak. Pitung puluhan gitu. Honda pitung puluh gitu loh. Yang kalau digas itu langsung mencolot itu lah. Nah, itu penuh sesak, Pak. Jadi di belakang roti, di tengah itu meses, mentega, selai dan sebagainya itu sendiri ya, Pak ya? Sendiri. Hampir menutupi muka ini. Nah, penderitanya adalah kalau hujan itu, Pak. Ya pasti, Pak. Bukan sekedar kehujanan, Pak. Motornya mati, Pak. Nggak ada asisten waktu itu, Pak? Awal-awal belum, waktu sendirian awal belum, tapi lama-lama saya punya asisten. Seperti itu. Luar biasa. Nah, Sobat Bahana, kita lihat nih sharing Pak Andang bagaimana suka dukanya waktu berjualan roti bakar sampai bisa berhasil, tanda petik waktu itu berhasil dalam ukuran masa itu ya. Mungkin kalau dari nilai rupiahnya ya lumayan untuk bisa jajan dan hidup ya. Lumayan, Pak. Lumayan memprihatinkan. Tapi belum bisa untuk berkeluarga itu. Belum, Pak. Kasihan istrinya nanti ya. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari, Pak Andang sampaikan, untuk sebuah bisnis yang berhasil memerlukan daya juang, konsistensi. Ya, persistensi, ya, dan disiplin ya, Pak ya. Betul. Jam buka jam berapa, tutup jam berapa. Iya, nggak boleh asal-asalan. Belanja ke pasar harus juga konsisten, seperti itu. Luar biasa. Nah, sekarang Pak Andang, kalau orang melihat Pak Andang sekarang kan nggak pernah berpikir bahwa Bapak dulu mantan penjual roti bakar di Jalan Kaliurang gitu ya. Nah, pasti ada satu masa tertentu atau titik tertentu yang akan membuat tanda petik perubahan dalam hidup Pak Andang. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, apa yang menjadi titik balik dalam hidup Pak Andang sehingga kemudian bisa menjadi pribadi yang sangat sukses dalam bisnis yang Pak Andang geluti sampai hari ini. Iya, jadi suatu ketika ada satu kejadian, Pak. Ada kejadian. Tahun berapa itu, Pak? Ini tahun 99. Oh, masih. Tahun 99. Itu yang memantik saya untuk bekerja lebih lagi. Nah, jadi singkat cerita, karena suatu keadaan tadi sebagai seorang penjual roti, ya kan saya dulu punya teman dekat ceritanya. Yang diam-diam ya, Pak ya. Teman dekat diam-diam jadi teman sangat dekat ya. Teman bukan ini. Teman dekat, dekat, tetapi ya karena mungkin melihat hidup saya tidak menarik, Pak. Ya, penghasilannya nggak menarik, seperti masa depannya sepertinya nggak ada gitu loh. Akhirnya kita berpisah. Nah, biasa toh perpisahan selalu meninggalkan kesedihan, bekas dan sebagainya. Tapi untung saja waktu itu kita lari ke
tempat yang benar. Kita lari pada Tuhan. Oh ya. Ya, jadi tambah rajin baca Alkitab, tambah rajin berdoa, tambah rajin ke gereja, tambah rajin ikut kegiatan pelayanan. Nah, jadi ada suatu kejadian. Saya jualan dari sore, Pak. Ini hujan, Pak. Hujan terus nggak laku-laku, Pak. Sampai jam 7 kok belum laku, jam 8 belum laku, jam 9 baru laku satu. Biasa buka jam berapa, Pak? Buka itu saya sekitar jam 5 lah, setengah 5 itu sudah mulai siap ya. Sampai jam 11. Sampai 11. Nah, jadi sampai malam belum laku. Tapi yang namanya kita harus apa istilahnya disiplin ya, walaupun nggak laku ya tetap jualan walaupun hujan ya, tetap ditunggu, tetap melayani gitu kan. Sampai akhirnya jam 11 itu cuma laku 4, Pak. Wow. Jadi saya lapar, belum makan, nggak berani makan nih ceritanya, Pak. Nggak berani makan karena nggak ada uang. Nah, selesai saya tutup, kemudian saya belilah pecel lele, Pak. Pecel lele sama teh panas. Itu makanan favorit saya. Nah, selesai, kemudian saya pulang menuju kos-kosan saya di PJKN, di Bumijo. Oh, di Bumijo. Bumijo gitu ya. Di Bumijo saya taruh di motor bagian depan. Tak taruh di dus, kemudian taruh motor bagian depan. Pulang pakai mantol ngebut aja, Pak. Karena pengen sampai rumah, Pak. Pengen sampai kos-kosan segera makan, ini perut udah kembung ini. Ya. Nah, biasanya kos-kosan saya ini nggak pernah ditutup, Pak. Jadi masuk aja, tabrak motor ya langsung masuk gitu loh. Nah, saya sampai dalam keadaan agak banter karena hujan kan, tak tabrak pintunya. Ternyata dikancing itu, Pak. Langsung mencelat saya, Pak. Langsung jatuh, motor jatuh, dan disitulah ada kubangan. Biasa atau pancuran talang itu ya, basah kuyup itu udah jatuh semua. Nah, di situ saya baru sadar nih lele saya di mana ini. Nah, saya cari-cari, Pak. Saya cari-cari, ternyata kerendam itu, Pak, di bekas pancuran itu. Kalau sekarang kita bisa ketawa lucu, Pak. Tapi waktu mengalami itu sedihnya minta ampun, Pak. Betul ya, Pak. Sedih. Merasakan. Ya, dan hati saya menjerit waktu itu. Berteriak, saya nggak mau anak keturunan saya mengalami seperti ini. Nah, disitulah saya muncul rasa apa istilahnya ya. Justru semangat saya. Semangat, pokoknya saya nggak mau keadaan seperti ini berlangsung lama. Saya harus bekerja lebih keras. Ya, saya memohon pada Tuhan tunjukkan cara keluar. Cara mendapatkan satu solusi buat hidup saya. Nah, itu saya berdoa terus, Pak. Di situ ya, di titik itu. Di titik itu. Malam itu ya. Malah saya muncul semangat, Pak. Berdoa terus, Pak. Minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi luar biasanya, Pak. Bertahun-tahun nggak dijawab-jawab, Pak. Ya, jadi ya tetap jadi bakul roti aja, Pak. Dari tahun 99 saya 99. 2004 ya. Iya. Baru 2003 saya dapatkan jawabannya. Gitu. Setelah berapa? 4 tahun kemudian? 4 tahun kemudian, seperti itu. Jawabannya bagaimana, Pak? Jawabannya tidak langsung tiba-tiba jatuh dari langit, hidup jadi berubah. Tetapi ada proses lagi, bagaimana kita ditemukan teman lama saya. Bertemu teman lama, sharing, akhirnya teman lama bilang, "Dang, gimana kalau kita berjuang sama-sama yuk? Ini ada usaha, kayaknya cocok buat kita kerjakan bersama-sama." Nah, nggak tahu gimana ceritanya, waktu itu kita punya keyakinan aja kayaknya ini nih. Karena saya merasa bahwa proses saya ketemu dengan usaha itu, ketemu dengan teman itu benar-benar rasanya tuntunan Tuhan. Jawaban Tuhan ya, Pak ya. Diperkenalkan kepada satu bentuk usaha yang baru. Seperti itu. Ya di Keling itu, Pak? Iya, di Keling. Jadi Pak Andang masuk Keling ya sudah lama ya, 2003 ya. 2003. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang dan sampai nanti yang ada. Makanya sahabat Bana tidak heran kalau perjuangan Pak Andang ini akhirnya membawa beliau naik ke tingkat atau peringkat yang paling tinggi di Keling ini. Saya melihat di Keling tidak banyak orang yang bisa mencapai peringkat RCA. Mungkin hanya hitungan jari ya, Pak ya? Belasan ya? Ya kurang lebih. Yang di Indonesia ya, kurang lebih sekitar 15. Ya, belasan. Luar biasa nih. Nah, tentu kesuksesan yang Pak Andang raih dalam hidup sekarang ini tidak terlepas dari ya dukungan peran keluarga ya Pak, terutama orang tua, istri dan anak-anak. Nah, mungkin Pak Andang bisa ceritakan sejauh manakah dukungan yang Pak Andang terima dari keluarga, dari orang tua, dari istri, dari anak-anak,
Ya. Ya, proses awal perjuangan kita belum menikah waktu itu. Belum menikah ya. Jadi dukungan orang tua luar biasa. Artinya sekian tahun saya jadi orang yang tidak berhasil, tapi orang tua saya percaya bahwa suatu ketika Tuhan akan membuat kamu berhasil. Wow. Itu yang selalu dikatakan oleh bapak saya. Doa orang tua itu luar biasa, Pak. Jadi walaupun secara kehidupan di awal-awal waktu itu kita dibilang orang lain mungkin akan melihat kita menderita ya, kelihatannya orang sedih nih, orang menderita. Tapi hati kami sebenarnya nggak sedih gitu loh, karena kita belajar mensyukuri apa yang Tuhan saat itu berikan. Ya. Karena kita harus bisa dipercaya untuk menerima hal-hal kecil. Betul. Kalau hal kecil aja disyukuri, Tuhan mungkin akan tambahkan yang lebih besar. Itu yang selalu dikatakan oleh orang tua saya. Wis percaya wae, Gusti mesti nulungi, wis percaya pengen sukses. Bersyukur sekali kan punya orang tua atau ayah yang betul-betul takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi orang tua saya sangat mendukung, sangat mendukung dan selalu mendoakan. Wis percaya wae, kalau kamu menjalankan sebuah usaha berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Nah, jadi dukungannya luar biasa ya. Kebetulan saya ini bukan orang yang jago menjual, bukan jago marketing, ya. Nggak jago jualan saya sebetulnya Pak, nggak jago. Tapi sekarang dibuat jago. Tapi ya itu. Sekarang dibuat oleh Tuhan jago. Kalau Tuhan menolong, nggak jago pun jadi jago Pak. Jadi semua karena Dia Pak. Iya betul, semua karena Tuhan. Dan saya diajarkan oleh orang tua saya, setiap kamu jangankan mau mulai bertindak baru mau mulai merencanakan aja doa, libatkan Tuhan. Ya kan, bahkan kalau mau ketemu dengan siapa sebutkan nama orang itu. Sampai sedetail itu. Dan selalu dikatakan oleh orang tua saya, kamu berangkat dengan iman, dengan keyakinan atas pimpinan Tuhan, apapun hasilnya terima dan syukuri. Karena mungkin kalau secara manusia mungkin hasilnya agak mengecewakan, tapi ternyata Tuhan punya cara membelokkannya gitu loh. Gitu, ditanya begitu. Nah, itu sebelum menikah ya. Nah, setelah menikah, orang tua salah satu impian saya adalah orang tua. Itu yang membuat saya kuat ya, tidak mudah menyerah karena demi orang tua. Nah, bagaimana dengan istri kemudian? Nah, 2,5 tahun kemudian, puji Tuhan, bisnis kami cukup melesat luar biasa. Ya, membuat perubahan hidup yang sangat signifikan ya, Pak. Signifikan ya, sangat dasar lah, menurut saya sangat dasar sekali. Dan saya bersyukur ternyata sewaktu bisnis melesat itu ya jadi rodo payu Pak. Laris ya Pak. Ada sopa sekolah. Yang tadinya nggak ada yang lirik sama sekali. Mungkin kegantengan saya tertutup oleh mentega Pak selama ini, mentega roti bakar itu. Setelah sukses di sini jadi rising star ya. Nah, jadi akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan seorang wanita. Ya kan? Saya udah cari keliling Indonesia, ternyata justru Tuhan temukannya di Jogja. Luar biasa. Di sebuah persekutuan. Ya, kalau yang namanya jodoh sudah dari Tuhan tuh nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, betul. Kita mencari ke tempat jauh, Tuhan sediakan sudah di dekat. Malah di dekat. Itu. Nah, pacaran setahun, menikah. Dan dukungan istri luar biasa. Justru dengan adanya istri. Menikah tahun berapa Pak? Tahun 2006 Pak. 2006. Berarti setelah di Keling jalan 3 tahun. 3 tahun. Kemudian saya menikah ya, dan saya mendapatkan tenaga baru, baru, punya impian baru, semangat baru, punya impian bersama dengan istri, pengharapan baru itu. Dan istri semangat. Ya, dalam hal ini Bu Lydia, Bu Andang ya Pak, Bu Lydia sangat support ya. Sangat support, sangat. Lalu berhenti berjualan roti bakar? Nah, setahun setelah join Pak. Setelah join. Jadi 2004 itu ya. Sewaktu awal-awal saya sore sampai malam tetap jualan Pak. Iya, jadi siang saya gunakan untuk jalankan. Jadi sementara masih sambilan Pak. Masih sambilan. Jadi bisnis utama tetap jualan roti. Tetap jualan roti. Tapi siang saya serius. Prinsipnya adalah bukan sepenuh waktu tapi sepenuh hati. Ya, dengan kesungguhan. Jadi walaupun waktunya sedikit, ternyata memberikan dampak besar. Bukan full time tetapi full heart. Prinsipnya. Luar biasa. Nah, kira-kira 6 bulan kemudian sudah ada perubahan hidup. Saya mulai mikir-mikir nih, saya harus menyiapkan pegawai nih. Supaya saya bisa lebih banyak fokus ke bisnis baru ini. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak, itu kan gerobak rotinya dibuang atau gimana setelah jadi sukses? Masih ada Pak. Di rumah masih ada. Persis di depan jendela rumah saya Pak. Jadi begitu buka, set, nah itu langsung kelihatan. Jadi saya selalu Kenapa Pak Andang masih menyimpan tanda petik?
memelihara gerobak ini? Itu pasti ada filosofi atau ada alasan tersendiri? Sebetulnya begini, saya punya niat jangka panjangnya waktu itu adalah supaya anak-anak saya mengerti. Mengerti bahwa dulu papanya melalui perjuangan yang tidak mudah. Karena pertolongan Tuhan akhirnya mendapatkan kehidupan yang seperti ini, supaya anak-anak saya juga bisa belajar bahwa sukses itu perlu perjuangan yang mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dan seperti semua hanya karena Dia. Hanya karena oleh dia. Dan bagi Dia kemuliaan. Betul. Sahabat Bahana, luar biasa. Kalau kita sering mungkin membaca buku di Gramedia atau di toko buku manapun, ada judul buku, ada buku yang berjudul From Zero to Hero. Wah, ini contohnya ini. Contohnya Pak Andang gitu. From minus, Pak. Bukan zero, from minus, Pak. Wah, luar biasa. Nah, Pak Andang setelah sukses di bisnis ini kan, saya melihat dan mengamati Pak Andang sering diundang atau sering keluar kota, bahkan ke luar negeri untuk berbicara di forum-forum, pertemuan-pertemuan keling, apakah memberikan presentasi atau seminar, atau mungkin juga diundang sebagai pembicara motivator di berbagai event meeting. Ini luar biasa ya Pak. Bapak berjalan seorang diri, kadang istri di rumah mendukung jalan doa seperti itu tentunya. Betul. Nah, sudah banyak tempat, daerah di Indonesia, kota di Indonesia, dan bahkan negara-negara yang Bapak kunjungi di luar Indonesia. Nah tentu Pak, ini bicara secara manusiawi ya Pak. Iya. Mulai nyerempet-nyerempet ya. Pertanyaan akal saya ini ya Pak. Nah, tentu saat berada jauh dari keluarga seperti itu ya Pak, sangat rentan dengan yang namanya godaan. Betul. Atau cobaan. Betul. Apalagi sebagai seorang pria yang tadi saya katakan masih nampak muda, still look young, handsome, ganteng, sukses lagi. Wah, ini kan tentu banyak orang yang ingin berdekatan dengan Pak Andang, apalagi wah ini kok sendirian seperti itu. Nah, mungkin Pak Andang pernah mengalami situasi seperti ini atau godaan seperti itu datang sewaktu-waktu. Nah, tapi di tengah sikon seperti ini, apa yang membuat Pak Andang mampu bisa mengatasi godaan atau cobaan yang bisa saja dialami sebagai seorang pria, tanda petik, yang wajar, yang normal? Iya. Pernah nggak Pak ngalami yang seperti ini? Atau malah belum pernah? Kira-kira gimana Pak? Saya balik lagi tanya. Kalau saya kan pasti. Jadi kalau menurut saya begini, nggak usah jauh dari istri Pak. Nggak usah jauh. Kalau memang dasarnya kita ini mudah tergoda, ya pasti tergoda Pak. Iya. Nah. Tapi kalau jauh kan kesempatan itu lebih terbuka, lebar, luas. Betul. Makanya penting sekali bahwa kita ini tidak membuka celah Pak. Apa yang kami lakukan kadang sederhana ya. Jadi kalau ketemu dengan mau baik yang jemput di sana, maupun saat kita mengisi acara maupun apapun, itu saya suka menceritakan keluarga saya. Jadi saya menceritakan saya punya istri yang luar biasa loh. Saya jelaskan. Ini bempernya ya? Iya, saya jelaskan saya punya istri. Wah, saya bersyukur sekali punya istri begini. Saya ceritakan. Dan saya punya anak yang sangat menyenangkan. Bla bla bla. Itu menurut saya itu bisa menjadi benteng. Menjadi benteng juga. Benteng bahwa orang itu akan melihat bahwa kita ini adalah baik-baik saja. Keluarga yang rukun-rukun aja baik-baik saja. Karena salah satu ciri orang yang maaf ya, yang membuka celah itu adalah dia tidak suka menceritakan tentang keluarganya. Dia akan menunjukkan diri sebagai seorang lelaki yang orang pinginnya fokus kepada kita. Tapi kita berusaha untuk menceritakan tentang kebaikan istri kita, kelebihan istri kita, bagaimana Tuhan mempertemukan dengan kita ini. Saya bersyukur sekali. Nah, dari situ cukup untuk membentengi. Jadi itu sebagai pengaman awal, Pak. Pengaman awal, dan yang kedua adalah membuat kita ingat terus dengan keluarga. Ingat terus, terkoneksi terus. Terkoneksi. Seperti itu, Pak. Itu cara yang sederhana. Cara-cara yang lain ya selalu berdoa pada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, bahwa saya akan bertemu dengan banyak orang. Jaga hati saya untuk tetap menghormati janji suci pernikahan. Kan begitu. Dan saat itu dikatakan itu kemudian seperti menjadikan kekuatan bahwa kita ini tidak boleh istilahnya tebar pesona, Pak. Betul. Nggak boleh tebar pesona, menunjukkan kepada terutama misalkan wanita, ya kan, ada celah bahwa kita ini
gimana gitu kan. PHP. Iya. Padahal Pak Andang memang punya tanda petik potensi. Secara modal fisiknya punya potensi tebar pesona itu. Dan saya yakin banyak yang mungkin ya kagum gitu Pak ya. Ya secara ini mungkin begitu. Tapi ya. Pak Andang bisa mengatasi karena tadi ya faktor kecintaan terhadap keluarga. Dan yang kedua memang tidak ada niat, Pak. Tidak ada niat. Kuncinya di situ ya, Pak. Memang tidak ada niat. Makanya saya bilang tadi, jangankan di luar kota, ya kan? Di dalam kota pun ini memang kalau membuka celah punya niat, ya pasti bisa saja terjadi, Pak. Iya, itu belajar kayak seperti Yusuf di rumah Tante Potifar. Iya, tapi karena Yusuf tidak tergoda ya dia. Ya, bebas. Seperti itu. Luar biasa sahabat Bahana, ini kisah kehidupan seorang yang sukses tapi bagaimana tetap berintegritas, menjaga keutuhan keluarganya dan tidak tergoda oleh saya katakan tadi cobaan atau godaan yang bisa datang dimanapun pada waktu kapanpun. Tapi Pak Andang bisa berhasil mengatasi. Nah Pak Andang, mungkin Pak Andang bisa share sedikit tentang nilai-nilai apa yang Pak Andang hidupi sampai saat ini. Ya bisa di-sharekan supaya ini bisa memberi inspirasi, jadi berkat bagi setiap pemirsa Bahana Channel ini. Nilai-nilai Pak Andang hidupi itu seperti apa? Iya, jadi sebetulnya orang sukses itu pasti punya nilai-nilai kesuksesan. Oke. Punya nilai, artinya bukan modal yang besar, bukan artinya modal dalam uang yang besar, tapi orang sukses itu sukses dalam tanda kutip begini Pak, ada orang yang tampak sukses, tapi dia tidak bisa menikmati kebahagiaan, kebahagiaan. Tapi ada orang yang sukses, dia bisa menikmati dan setiap kesuksesan itu menjadikan rasa syukur dia bahwa ini bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Ini kuncinya, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Tuhan. Campur tangan Tuhan dan syukur untuk semua itu. Iya, jadi nilai-nilai kesuksesan itu ada, salah satunya jujur, iya kan? Jujur. Orang kalau sudah nggak jujur itu berbahaya. Hancur, karena pasti suatu ketika kan ketahuan. Kemudian apa? Disiplin. Harus punya kedisiplinan. Punya tanggung jawab. Kemudian apa istilahnya? Integritas. Ya kan, apa yang dikatakan itu yang dia lakukan. Bahkan di saat orang lain nggak melihat pun kita bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masih banyak nilai-nilai seperti itu, tetapi ya garis besarnya ini ya. Garis besarnya adalah itu, dan yang kedua adalah ya firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, kami belajar untuk menghidupi Yeremia 17 ya, ayat 7 ya kalau salah ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa berkat dari Tuhan, kesuksesan dari Tuhan, maka di saat kita mendapatkannya, kemudian ada orang memuji kita pun, kita tidak serta-merta bisa menerima pujian itu, Pak. Tidak serta-merta kemudian menelan pujian, misalkan dibilang, wah, Pak Andang hebat loh. Langsung gitu enggak. Gitu, justru di saat orang ingin memuji kita, kita langsung teringat bahwa ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Kita ini apa sih? Ya kan? Okay. Bahkan jauh sebelum keadaan seperti ini Pak Aryono bilang tadi, kita ini apa gitu loh. Makanya sampai hari ini kadang suka seperti mimpi, kenapa gitu, bisa seperti ini Tuhan, bahwa bisa sampai sejauh ini seperti itu. Wah. Nah, sahabat Bahana, ini kisah yang menarik dari kehidupan Pak Andang yang bisa kita temukan dan bisa kita gali, kita bisa pelajari nilai-nilai kehidupan yang sangat mulia. Ya, Pak Andang selain takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, jujur, ya, disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, itu pasti akan melahirkan kesuksesan dalam hidup seseorang, sebagaimana yang kita lihat dalam hidup Pak Andang hari ini. Nah, Pak Andang, mungkin ada tips ya, kiat-kiat praktis yang bisa Pak Andang bagikan kepada pemirsa saat menjalani kehidupan sukar seperti sekarang ini, khususnya di tengah masa pandemi ini. Ya. Apa mungkin ada tips-tips, kiat-kiat yang Pak Andang bisa bagikan, bagaimana di tengah masa sukar ini kita bisa tetap survive, tapi bukan hanya survive, bertahan, tapi bisa mengalami breakthrough, terobosan di tengah masa yang sulit ini. Iya, saya pikir masa sulit tidak hanya saat pandemi, Pak. Betul. Jauh sebelum pandemi juga banyak masa-masa sulit, banyak keadaan yang tidak sesuai harapan kita. Tetapi kita harus sadar. Bedanya kalau sebelum pandemi kan mungkin lebih perorangan. Nah, kalau ini kan sudah global. Siapapun dimanapun juga pasti terimbas dampak pandemi ini. Betul. Nah, jadi
Kalau dalam pandangan saya adalah sebutnya dalam suka duka, dalam kesulitan apapun, sebetulnya kita masih bisa merasakan kebahagiaan jika kita tahu bahwa kita bersama Tuhan. Ya, kita bukan mau sok rohani, tidak ya, bukan, tapi kita merasakan bahwa banyak orang kok yang duitnya banyak, bisnisnya berhasil, tidak bisa menikmati kebahagiaan. Tapi ada orang yang tampak menderita, dia bisa berbahagia. Nah, salah satu tips ya yang saya praktekkan adalah yang pertama adalah baru dalam perencanaan saja kita harus sudah melibatkan Tuhan. Di tahap mau merencanakan misalkan saya mau bisnis A, bisnis B, bisnis C, itu pun sudah melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan, dan kita harus mendengar. Karena banyak sekali orang melibatkan Tuhan tapi tidak mendengar, Pak. Nah, bagaimana caranya mendengar, Pak? Karena ini kan sesuatu yang subjektif. Nah, ini bicara kedekatan, Pak. Bicara kedekatan. Bahkan dan misalkan kepekaan, ya? Iya, kepekaan. Seseorang yang dekat satu dengan yang lain, itu bahkan tanpa berbicara pun dia seperti sudah punya chemistry ya, mengerti. Nah, jadi seringkali baru perencanaan saja orang sudah memaksa Tuhan. Sepertinya Tuhan, saya cuma mau menginformasikan saja seolah-olah gitu ya. Bukan kehendakmu, tapi kehendakmu yang harus terjadi. Gitu. Kalau sudah rencana Tuhan, ya kan, kadang tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi saat kita jalani, itu luar biasa. Hasilnya lebih daripada yang apa kita bayangkan sebelumnya. Tapi kadang sesuatu yang ideal menurut kita paksakan, minta Tuhan berkati. Padahal itu bukan kehendak Tuhan, tapi minta Tuhan berkati, hasilnya malah kacau balau. Jadi tips adalah yang pertama adalah selalu libatkan Tuhan, baik dalam perencanaan, apalagi di dalam proses perjuangannya, termasuk dalam proses menerima hasilnya. Iya, apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Kalau baru dikasih sedikit sudah kecewa, ya kan? Mungkin Tuhan tidak akan kasih lebih besar lagi. Gitu. Harus dilihat keseluruhan dari awal sampai akhirnya. Dan kalau memang itu karena dia akan menjadikan segalanya indah pada waktunya. Nah, kalau memang Tuhan sudah pilihkan usaha itu, kemudian kita tekuni sungguh-sungguh, ya kita harus berjuang. Jangan sampai ditanya. Makanya Pak Haryono tadi sempat tanya, Pak Andang masih di Keling? Itu pertanyaan yang bagi saya menggelitik, karena kita bukan tipe orang yang dulu di sana, sekarang di sini, tahu-tahu kemana lagi gitu lah. Karena kesetiaan itu perlu. Setahun ini kan saya tidak tahu kiprah Pak Andang. Nah, iya betul. Bercanda aja. Bercanda. Itu pasti, Pak. Iya. Gitu. Jadi perlu ketekunan. Kata Pak Haryono dalam khotbahnya dulu, perlu daya tahan. Endurance. Perlu daya tahan. Karena di masa pandemi ini banyak orang berganti usaha, Pak. Tapi ada orang yang tetap bertahan. Tetap bertahan justru karena ada pandemi, melakukan inovasi-inovasi. Tidak hanya sekedar untuk bertahan, tapi untuk melesat, mengalami breakthrough. Itu Pak. Jadi yang kedua endurance. Baik. Ada lagi Pak tipsnya? Ya, saya pikir untuk tip dasarnya itu Pak. Tip dasarnya. Dimanapun berada, saya percaya kita pasti diberkati dengan kehadiran Pak Andang sebagai narasumber di rubrik Karena Dia kali ini. Ada tips praktis yang bisa diterapkan di tengah masa sukar ini. Kita bukan hanya survive, bertahan, tapi pasti akan mengalami breakthrough, terobosan, dengan cara libatkan Tuhan dalam segala hal, andalkan Tuhan dalam segala hal, dan tekuni apa yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan hari ini, dengan daya juang, dengan tanpa pernah merasa lemah, menyerah, tapi terus berjuang di jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Pasti itu akan membuat keberhasilan. Oke Pak Andang, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Senang bisa berjumpa Pak Andang di kesempatan ini. Berharap lain kali bisa ketemu, ngobrol-ngobrol lagi di sini. Bersedia Pak? Bersedia. Baik, sebelum kita tutup pertemuan ini, ada closing statement dari Pak Andang yang perlu disampaikan bagi pemirsa. Silakan Pak. Silakan. Sahabat Bahana, rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan keberhasilan, rancangan damai sejahtera. Maka apapun kondisi sahabat saat ini saat ini itu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Mungkin di masa seperti ini banyak orang yang mungkin malah jatuh, gugur iman dan sebagainya. Nah, saya mendorong teman-teman justru semakin mendekatkan kepada Tuhan. Tuhan pasti punya cara. Saya percaya
kondisi ke depan ini untuk orang-orang yang tetap yakin ya, tetap berserah kepada Tuhan dan melakukan sesuatu dengan maksimal. Saya yakin setelah ini justru malah suksesnya lebih luar biasa. Ya. Begitu ya. Ya, begitu Pak Aryono. Terima kasih Pak Andang. Terima kasih. Sahabat Pana, sebuah kata penutup dalam kesempatan ini Pak Andang luar biasa. Di tengah masa yang sulit seperti sekarang ini, ya, lakukan apa yang sudah Tuhan nyatakan. Percayalah, kita akan berhasil. Jangan menyerah, jangan lemah. Tapi percayalah, justru dalam masa sukar ini akan ada langkah-langkah, terobosan-terobosan yang Tuhan nyatakan kepada pemirsa, sahabat Pana dimanapun. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andang. Ya, Tuhan Yesus sampai memberkati. Jumpa di lain kesempatan. Dan juga sahabat Bahana. Demikian perbincangan saya dengan Pak Andang kali ini. Kiranya menjadi berkat untuk sahabat Bahana dimanapun hari ini berada. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.